Oke, selamat datang di channel Belajar Teknik. Kita akan membahas mengenai cara menggunakan multitester merek DT830B Mazda. Oke. Yang pertama di sini ada menu ini ya, guys. Ini adalah untuk mengukur tegangan ya. Mulai dari 200 M sampai dengan 1000 volt. Oke. Oke, di sini kita akan mengukur salah satu baterai ya. Ini ada baterai aki. Yang pertama kita mengukur ini, kita pastikan terlebih dahulu berapa yang kita ukur. Jadi misalnya ini baterainya 12 volt, berarti yang selektor di sini kita arahkan ke 20 volt. Harus berada di atas daripada yang kita ukur. Kalau ini baterainya 24, nggak mungkin kita menggunakan yang 20, jadi kita gunakan yang 200. Oke, mungkin sampai di sini teman-teman paham. Kita coba ukur ya. Cek tegangan baterai 4,01 ya. Jadi ini tegangan baterainya adalah 4 volt ya teman ya. Selanjutnya kita ukur lagi baterai yang kecil. Ini 2 volt ya. Kalau ada tanda min itu berarti terbalik ya teman ya. Ini harusnya di sini positif, sini negatif. Kita ukur pasti dia tidak min ya. 2,53 volt. Jadi 2 volt setengah ya. Kalau ini 1 volt ya. Oke, mungkin gitu cara mengukur tegangan pada DC, tegangan DC. Selanjutnya kita masuk ke menu yang kedua. Ini adalah menu hambatan ya, atau mengukur hambatan Salah satunya adalah resistor ini. Nah, kita ukur ya teman ya. Cara mengukur resistor. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Apakah di sini ya, yang pertama kita arahkan terlebih dahulu ke bagian paling bawah dulu ya. Kalau dia tidak terbaca, kita arahkan lagi yang kedua. Kalau dia tidak terbaca lagi, kita arahkan yang ketiga. Ini sangat simpel sekali. Oke, kita coba saja. Kalau dia terbaca berarti benar. Nah, ini tidak terbaca guys. Kita tinggal putar lagi sekali untuk mengetahui nilai tahanannya berapa dari sebuah resistor ini. Nah, jadi resistornya nilai hambatannya adalah 992 ohm ya, hampir 1 kilo ya. Kita balik-balik tidak apa-apa, hasilnya tetap sama teman-teman. Ya, hasilnya seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak bisa muncul, kita arahin lagi yang kedua, ketiga sampai muncul angka. Kalau tidak muncul berarti ini bisa dikatakan putus. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja masuk. Oke, kita di sini akan mengukur sebuah ini juga ya. Ini adalah potensio. Kita bisa ukur ini potensio ini sekitar 50k ya. Berarti kalau 50k kita atur sampai ke 200 kilo ya. Kalau 20k ini nggak mungkin ya teman ya. Sama prinsipnya seperti baterai, kalau kita ukur di 20 gak bakalan terbaca, jadi kita atur di 200 volt. Kita ukur. Kita tancapkan ke salah satu ini ya, pin. Itu 59 ya teman ya. Kita putar ke kiri. Jadi kalau kita mengukurnya seperti ini tahanan full ya. Tahanan full, tetapi kalau kita atur di bagian tengah, ketika kita geser-geser maka akan berubah. Nah, kita putar ke kiri hasilnya 0. Ketika kita putar ke kanan maka hasilnya akan 59. Nah, sangat simpel, berarti ini dapat dikatakan potensi ini masih bagus. Ke kiri 0. Oke. Selanjutnya kita bisa juga mengukur ini ya. Apa namanya ini? Kapasitor. Kapasitornya fungsinya untuk menyimpan muatan listrik. Caranya seperti ini. Kita reset dulu. Kita reset. Selanjutnya kita arahkan positif, ini negatif, ini positif.
kita arahkan saja, maka jarum akan bergerak terus kembali lagi ke 0. Benar ya teman ya. Kita reset lagi, berarti ini resistornya masih bagus, kapasitornya masih bagus. Kita gunakan seperti ini. Ini angka 1, maka dia akan berubah angka ya. Kembali ke berarti kita harus reset terlebih dahulu seperti ini. Kita ukur lagi. Coba kembali ke maka dia akan kembali ke 1 ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menu ini ya. Ini menu diada berfungsi untuk mengetahui transistor mana kaki basis, kaki kolektor dan emitor, dan juga bisa mengukur kabel ya, kalau putus bagaimana dan kalau masih terhubung bagaimana. Nah, kalau posisi terhubung kita pastikan seperti ini, maka dia akan kembali ke 0,1 0,2. Kita coba ya. Oke, 0,1 lagi. Nah, berarti kabel ini masih bagus ya. Jadi kalau 0,1 0,2 dia masih bagus. Selanjutnya di sini kita akan mengukur transistor ya. Nah, transistor di sini caranya sangat simpel sekali. Yang pertama di sini kita arahkan ke salah satu kaki ya. Nah, ini yang kanan, kita arahkan ke yang kanan. Oke, kita pakai yang ini dulu biar enak. Ini kita positif, kita arahkan ke sini. Negatif kita arahkan ke tengah. Nah, ini tidak muncul ya. Kalau tidak muncul kita balik ya. Ini ke awal seperti ini. Ini kita balik seperti ini. Ini kita taruh di kanan. Maka dia akan muncul angka ya. Muncul angka. Ini muncul angka. Berarti ini kaki basis. Yang sebelah kiri kaki basis. Yang nilainya paling banyak adalah emitor. Ini 587, yang tengah 587. Yang kanan 590, berarti ini yang kanan emitor, yang tengah adalah kolektor. Dan untuk transistornya adalah, kalau di sini negatif berarti ini adalah PNP ya. Positif, negatif, positif. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke menu yang ini ya, HFE. HFE ini berfungsi untuk mengetahui nilai dari sebuah HFE ya. Nilai HFE itu dan juga berfungsi untuk mengetahui kaki-kaki basis, kolektor dan emitor. Caranya di sini ada E, B, C. Tinggal kita colokkan salah satu ya. Kalau tidak muncul kita pindah-pindah. Kalau di sini muncul, kalau yang muncul di sebelah kiri berarti dapat dikatakan ini adalah transistor NPN. Kalau yang muncul di sebelah kanan berarti adalah PNP. Kita coba colok. Nah, muncul ya teman ya, 141, cuma kurang tekan. Nah, berarti nilai HFE nya adalah 197, yang mana bisa dikatakan sama seperti yang saya katakan tadi ya.
yang tengah, yang kiri ini adalah basis, yang tengah kolektor, dan yang paling kanan adalah emitter, dan ini transistornya adalah PNP. Kita coba lagi, ya kan? Ini nilainya adalah 197, sama seperti yang saya katakan tadi, adalah basisnya sebelah sini, ini adalah kolektor, dan sebelah kanan adalah emitter. Selanjutnya untuk mengukur arus AC seperti ini ya, kita arahkan saja ke bagian sini. Ini langsung kita ukur ya untuk mengukur arus. Selanjutnya di sini ada juga untuk mengukur arus AC yang 200 ampere, ini 10 ampere, ini 2000 ampere. Dan kali karena yang atas ini adalah untuk mengukur tegangan listrik ya. Oke, ini paling penting adalah mengukur tegangan listrik, itu sangat penting buat kita yang di rumah mungkin listriknya mati, bisa kita ukur dengan menggunakan multitester. Caranya di sini kita atur di posisi 750 ya, karena kalau kita atur di 200 maka dia tidak akan muncul. Karena apa? AP yang kita ukur itu berada di bawah daripada alat ukurnya ya. Jadi yang kita ukur listrik rumah itu adalah 220 volt, sedangkan kita menyeting di sini 200, maka dia tidak terbaca. Jadi biar dia terbaca maka kita atur saja di 750 volt. Kita cek benar ya, 226, jadi sangat simpel, berarti ada tegangan listriknya 220 volt. Oke teman, mungkin ini saja dari saya, semoga bermanfaat. Mau dibantu like, subscribe, dan komen. Karena apa? Karena satu like, satu komen, dan satu subscribe sangat membantu saya untuk lebih berkarya lagi ke depannya. Oke, sekian dari saya dan terima kasih.